ada beberapa yang belum di ACC. Ya, halo. Kenapa? Dari beberapa mahasiswa ada yang belum di ACC untuk masuk ke Zoom meetingnya, Pak. Kan sekarang Pak Frisan memegang roomnya. Sudah saya admit all. Mudah-mudahan sudah masuk. Baik. Sudah, mudah-mudahan. Mungkin berangsur-angsur mungkin ya. Ada 2 lagi. Baru masuk. Sudah saya admit. Oke, sudah kosong. Baik, silahkan nomor 1. Sebut nama, siapa yang ingin menjawab? Saya, Pak. Nama. Nama saya Udina Renata. Jawaban nomor 1 itu C, bahasa nasional. Baik, nomor 1 C, yaitu bahasa nasional. Baik, cocok ya, semua ya, harus tahu. Baik, nomor 2, di belakang Renata. Penulisan huruf kapital yang tepat dalam petikan langsung, ya, petikan langsung. Tidak ada, masih berpikir, agak sulit ya. Nomor 2 kunci jawabannya. Silakan, siapa nama? Nama saya Nia, Pak. Nia. Untuk jawaban nomor 2, B, Pak. Baik, bagus sekali B ya. Orang itu menasihati anaknya, koma, berhati-hatilah. Nah, bentuknya adalah tanda petik ya, dan tanda petik itu dimulai dengan huruf kapital karena itu adalah kalimat ya, seperti itu. Nomor 3. Silakan berpikir siapa yang bisa. Izin menjawab, Pak. Siapa? Ivan, Pak. Ivan Castella. Ivan Castella, silakan. Yang nomor 3, jawabannya itu bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang apa? Bahasa resmi kenegaraan. Baik, benar sekali. Bagus. Baik, sekarang nomor 4-nya belum kelihatan ya. 4, 5, 6. Silahkan direnungi dulu. 4, 5, 6. Tidak ada. Izin menjawab, Pak. Siapa? Silahkan. Zova Indriasti.
Zulfa. Jawabannya adalah huruf A. Kelapa 2. Kelapa 2 itu sebagai nama geografis yang tepat itu tulis serangkai ya. Jadi kalau Anda semua mendapati, Pak, saya keluarnya kelapa 2, dipisah Pak, ya dipisah berarti dia belum jadian ya. Gitu. Bedanya kelapa 2 dengan kelapa 2 sebagai nama geografis itu ditulis serangkai. Bukan dipisah kelapa spasi 2, bukan juga diberi tanda hubung kelapa tanda hubung 2, ya bukan seperti itu. Ini norma yang benar ya, norma yang benar. Kalau yang ada di jalanan belum tentu benar ya, belok kiri jalan terus, belok kiri jalan terus, belok kirinya kapan disuruh jalan terus? Saya mau belok kiri kok disuruh jalan terus ya. Gitu. Ini norma yang benar. Baik, nomor 5 siapa? Saya izin menjawab, Pak. Nurul Andini. Nurul, silakan. Mengacuhkan, Pak. Baik, benar sekali. Mengacuhkan itu yang benar ya. Acuh itu salah. Acuh itu artinya apa? Acuh itu peduli ya. Acuh tak acuh, peduli tidak peduli. Mengacuh lain lagi maknanya. Sedangkan ini mengacuhkan artinya memedulikan. Jadi kalau dimaknai secara lengkap, tidak seorang pun yang memedulikan nasib anak gelandangan itu. Anak gelandangan itu bukan anaknya orang yang gelandangan, tapi dia seorang anak yang gelandangan ya di sini ya. Bukan anak presiden lain, anak dari presiden, tapi anak gelandangan itu adalah anak-anak yang gelandangan. Baik, terima kasih. Berikutnya nomor 6. Ragam bahasa yang makin sederhana, hemat, ringkas, diikuti kinesis. Kinesis itu gerak-gerik ya. Ini banyakkan gerak-geriknya daripada ujarannya, kataannya. Itu disebut ragam bahasa apa? Kalau jika tidak ada, saya jawab nomor 6. Inilah ciri ragam bahasa akrab. Ya, akrab itu makin sederhana, hemat, ringkas, diikuti oleh gerak-gerik. Misalnya apa ya? Kita sudah akrab, sudah dekat, minjem pulpen pada teman, ya, tinggal senggol lalu tunjuk pulpennya, maka lawan bicara sudah tahu pinjam pulpen. Tinggal senggol si sedikit sikut atau sedikit colek, tunjuk jam tangan yang ada di tangan kiri misalnya, oh sudah tahu. Itu maksudnya ragam akrab, sederhana, hemat, ringkas, diikuti oleh kinesik ya. Atau kalau Anda nyontek ya, kalau teman Anda nyontek, senggol-senggol dikit, beri petunjuk angka 2 dengan 2 jari, oh nanya nomor 2. Atau Anda lempar gulungan kertas, itu sudah akrab banget. Sederhana, mir, lempar, wah, hemat, ringkas, diikuti oleh gerak-gerik. Karena sudah akrab. Coba kalau Anda belum kenal, ujian Mas menjadi CPNS nanti kalau sudah lulus ya, Anda lempar kertas gulungan kepada seorang yang belum Anda kenal, mau dilempar lagi Anda begitu ya. Karena apa ya, tidak akrab, tidak ada kesepakatan, tidak ada kenalan, sehingga tanda-tanda itu tidak dia kuasai. Itu ragam akrab. Lawannya adalah kalimat nomor 7, yang mana yang merupakan ragam beku. Ragam beku adalah ragam yang bersifat kaku,
tidak dapat digunakan pada kesempatan yang lain, hanya di situ-situ saja. Siapa bisa menjawab sebelum nama? Nggak kelihatan Pak nomornya. Ulangi siapa? Saya nggak kelihatan nomornya. Oh maaf. Oh, belum ya, nomor itu belum ya. Nomornya nggak kelihatan, tapi kalimatnya kelihatan. Nomornya nggak kelihatan. Soalnya nggak kelihatan, nomornya nggak kelihatan. Baik. Nomor 7 ya. Ya, jawabnya ragam beku adalah ragam yang hanya ada pada bagian itu saja. Kunci jawabannya ada di kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Nah, ini adalah ragam beku karena kalimat ini hanya ada dalam peraturan perundang-undangan. Tidak bisa digunakan dalam keseharian, tidak bisa digunakan dalam perkuliahan, ya, tidak bisa juga digunakan dalam berdoa, misalnya seperti itu. Ini ragam yang sifatnya beku, hanya ada di naskah perundang-undangan. Jadi Anda tidak bisa berdoa misalnya, jadi tidak diterima, ya, kalimatnya bukan doanya yang tidak diterima. Ya Allah, berikanlah petunjuk bagi pemimpinku karena kekuasaan presiden tak terbatas. Meskipun Allah atau Sang Pencipta memahami, tapi ragam itu tidak diterima, ya, gitu. Masa dialog dengan Tuhannya pakai ragam beku, itu kan ragam peraturan undang-undang, ya, atau ragam kitab suci digunakan dalam ragam keseharian juga tidak boleh. Kitab suci menurut contoh dari ragam beku, wahai manusia, itu hanya di kitab suci, jangan digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ketemu Amir, menyapa Amir yang ketahuan nyontek, wahai manusia, tidakkah kau mengetahui bahwa malaikat mencatat perbuatanmu hari ini? Wah, itu bukan kalimat manusia itu. Ya, atau orang-orang yang beriman dan seterusnya, itu kalimat yang merupakan ragam beku. Baik, nomor 8. Di dalam tata timur bahasa, menerima atau menolak undangan termasuk ke dalam apa tuh? Menerima dan menolak undangan. Apakah mempengaruhi orang lain, melaporkan, sosialisasi, atau mempertahankan hubungan? Kita boleh menerima atau juga boleh menolak undangan. Datang ya nih. Boleh, tapi menerima atau menolak hubungan itu, menolak undangan itu tergolong ke dalam apa? Gitu. Jawabnya adalah mempertahankan hubungan. Jadi menolak itu bentuk pertahanan hubungan. Menerima juga mempertahankan hubungan, ya. 9.
Berikut ini yang merupakan kalimat efektif adalah yang mana? Efektif ya, jadi mencerminkan apa yang ingin disampaikan oleh penutur atau pembicara. Mana ini ya? Izin berjawab Pak, menjawab. Yang B Pak, 9. Siapa? Fuad Ansori Dari dari sorry, Fuad. Baik. Jawabnya? Jawabannya B Pak. Coba Kami dibacakan. mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak. Baik. Mengapa yang baik? Sorry, jawabnya benar. Mengapa yang lain salah? Misalnya terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Ibu. Kenapa salah? Kalimatnya kurang efektif Pak. Ya tidak efektif di mana? Ragamnya ragam tidak formal. Kami ucapkan itu tidak formal. Harusnya kami mengucapkan. Yang itu juga salah, tidak efektif, ya tidak efektif. Kami berterima kasih atas kehadiran saudara. Kenapa salah? Jadi bentuk formal itu adalah mengucapkan terima kasih, bukanlah berterima kasih. Kemudian yang kedua juga terima kasih kami haturkan atas kehadirannya juga tidak baku. Atau dalam hal ini tidak efektif. Karena apa? Ya itu tadi ada unsur bahasa daerah haturkan, ya sama. Kedua atas kehadirannya. Siapa yang hadir di sini tidak tahu, yang di sini tidak tahu, tidak menyapa orang yang datang belum tentu. Terima kasih atas kehadirannya. Oh, ini aja siapa? Yang saya sudah pernah memberi contoh apa? Coba perhatikan kalimatnya. Ia memukul anjing itu dengan tongkat, lalu dimasukkannya dalam karung, buangnya ke sungai. Saya ulangi. Ia memukul anjing itu dengan tongkat, lalu dimasukkannya ke dalam karung dan dibuangnya ke dalam sungai. Ada duanya di situ. Nya yang pertama saya tanya, ia memukul anjing itu dengan tongkat lalu dimasukkannya ke dalam karung. Lalu dimasukkannya ke dalam karung, itu yang dimasukkan tongkatnya atau anjingnya, atau tongkat dan anjingnya. Ia memukul anjing itu dengan tongkat, lalu dimasukkannya ke dalam karung. Apa di situ dimasukkan? Anjingnya. Anjingnya Pak. Anjingnya. Kalau tongkatnya nggak bisa dimasukkan karung. Kalau tongkat dan anjingnya nggak bisa dimasukkan karung, nggak muat. Nah, kan bingung kan? Itu bentuk kalimat yang tidak efektif. Membaca atau mendengar bingungnya dimasukkan apa? Karena ada dua benda yang dapat dimasukkan ke dalam karung, ya, dan dibuangnya ke sungai. Dibuang apa ini? Kalau yang jawaban pertama yang dimasukkan anjingnya Pak ke dalam karung dan dibuangnya ke sungai, yang dibuang apanya? Tongkatnya, karung berisi anjing, atau yang mana? Dua-duanya. Nah, ini bentuk kalimat yang tidak efektif. Istri jenderal yang nakal itu suka memasak. Saya ulangi. Istri jenderal yang nakal itu suka memasak. Pertanyaan saya, yang nakal siapanya? Jenderalnya apa istrinya? Istrinya Pak. Istri Pak. Istrinya. Oh, kalau jenderalnya nggak bisa nakal. Bisa Pak. Nggak bisa. Yakin. Bisa Pak. Bisa Pak. Istri jenderal. Nakal itu dapat disandang, kata sifat nakal itu dapat disandang oleh jenderalnya maupun istrinya, jadi tidak efektif. Coba bayangkan yang sekarang kalimat berikut. Istri jenderal yang hamil itu suka memasak. Hamil itu siapanya? Istrinya atau jenderalnya? Istri Pak. Nah, pasti istrinya, nggak mungkin jenderal. Tapi begitu nakal, dapat disandang jenderalnya dan dapat disandang istrinya.
SPP mahasiswa baru, UKT mahasiswa baru saja dinaikkan. Yang baru apanya? UKT-nya atau mahasiswanya? UKT mahasiswa baru saja dinaikkan. Dua-duanya, Pak. UKT, Pak. Keduanya. UKT-nya. Bukan mahasiswanya yang baru. UKT mahasiswa baru saja dinaikkan. Nah, ini contoh-contoh yang Anda sendiri akan kebingungan karena tidak efektif. Itu adalah contoh nomor seperti hanya nomor 9. Ya. Terakhir nomor 10. Sebentar. Yang tergolong dalam mempengaruhi orang lain dalam pragmatik berbahasa adalah mempengaruhi orang lain. Ya, mempengaruhi orang lain. Tadi mempertahankan hubungan adalah menerima dan menolak undangan. Ini sekarang sedang lazim nih undangan menikah. Ya, karena sudah dibolehkan menyelenggarakan pertemuan berdasarkan protokol COVID-19. Jawabnya adalah memberi nasihat, ya, mempengaruhi orang lain. Contohnya adalah memberi nasihat. Nah, saudara-saudara, ini baru 10 contoh ya. Minggu depan kita sudah PS, bahannya dari pertemuan sesuai dengan pertemuan 7, dan UTS diselenggarakan melalui Google Meet ya, bukan melalui LMS, karena LMS soalnya sudah diketahui, bisa jadi diketahui bersama, tapi saya menyusun sendiri perangkat UTS dan UAS nanti melalui Google Classroom. Linknya akan saya berikan kemudian, silakan Anda mendaftar ya. Kemudian nanti pada saatnya akan saya setting, misalnya akan saya beritahu melalui PJ UTS telah disetting pada tanggal 13 Oktober pukul segini sampai dengan segini. Nah, ya Anda harus siap pada saat itu. Biasanya pada jadwal kuliah ya. Namun jika terdapat halangan, misalnya musibah, ya, musibah itu bersifat pribadi ya, atau ada malah tempat umumnya desa Anda, tempat tinggal Anda atau wilayah tertentu yang secara massal ya. Kalau musibah itu bisa bersifat orangan, sehingga Anda tidak dapat mengikuti UTS pada jadwal ditentukan berdasarkan rombongan belajar, maka silahkan koordinasi dengan PJ. Nanti PJ menghubungi saya dan akan dikumpulkan di satu hari, semua yang berhalangan itu dikumpulkan dalam satu waktu. Jadi nggak ada ujian susulan 1, ujian susulan 2, ujian susulan 1 isinya cuman 1 orang, ujian susulan 2 5 orang, nggak ada. Jadi satu semua, tunggu sampai semua mata kuliah bahasa Indonesia yang saya ampu ini ada yang tidak mengikuti berdasarkan kehadirannya, dikumpulkan jadi satu dan berdasarkan kesiapan semua ya. Nanti ujian susulan dari 5 yang tidak ujian susulan yang bisa 4 dan 1 tidak bisa, ditunggu dulu ya, kecuali yang satu itu belum ditunggu ya karena sifatnya permanen cederanya ya, atau di luar jangkauan, di luar negeri nggak bisa lagi ya, jadi kan sulit. Nah itu yang 4 aja yang diselesaikan. Ada file tugas akhir yang saya berikan di WAG, itu ada tanggalnya, mohon perhatikan. Satu kelompok banyak 4 orang, sedapat mungkin satu prodi sehingga diskusinya berlangsung efektif. Kalau yang beda prodi nanti jadwalnya berbeda, agak sulit ya, kecuali di hari kuliah. Lalu
Pak kalau kami cuma 3 karena yang satu prodi Pak, ya nggak apa-apa, yang penting sedapat mungkin 4, tapi jangan berdua ya. Kalau berdua itu namanya duo, bukan kelompok ya. Duo. Kalau bertiga sih trio, tapi masih bisa kalau bertiga bekerja. Pak, ini ada tinggal 1 orang ini Pak, yang sendirian, ngikut saja dengan yang lain daripada sendirian, bukan kelompok namanya. Jadi setelah dibagi-bagi semuanya 4, ada sisa 1 orang misalnya, dan tidak satu program studi, digabung saja jadi 5, yang 4 satu prodi, yang 1 nggak satu prodi nggak apa-apa, tapi prosesnya berlangsung secara ilmiah. Seperti itu. Untuk tugas 1 sampai dengan 7 dan nanti tugas 9 sampai dengan tugas 15 itu ada yang sama. Tetap dikerjakan secara kelompok, unggah file kelompok, ada nama kelompok, sambul depan, kemudian ada anggota kelompok yang bekerja saja, kemudian pekerjaan. Ya seperti itu. Nanti kuis akan saya lihat jika ada dirasa kurang akan saya buka lagi kapan. Namun kalau kuisnya tidak membantu, nilainya kebanyakan buruk, ya tidak perlu saya buka, sudah kuis diabaikan saja, kuis dijadikan bahan pertimbangan saja, bukan komponen. Tapi kalau kuisnya saya pandang perlu, akan saya buka lagi kuis, tolong kuis sekian dikerjakan sekarang, sampai tengah malam boleh, bahkan sampai pagi boleh, tapi tanggalnya ditentukan. Nah silakan kerjakan, yang paling banyak 2 kali dalam 30 menit, ya silakan. Kalau dipandang perlu. Tapi tugas kelompok, UTS dan UAS itu komponen utama. Kalau kuis akan saya lihat nanti yang penting seperti apa. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan, 47 yang hadir, harusnya 50 ya. 3 lagi kemana? Silakan nanti PJ koordinasi mengapa yang 3 itu tidak hadir ya. Boleh, hadir boleh, sakit atau boleh dibolehkan, tapi dengan keterangan ya. Kalau nggak dengan keterangan ya agak Izin menjawab Pak, maaf. Yap, silakan. Itu ada salah satu anak dari PVTM, ada yang keluar dari UNJ Pak, makanya dia tidak hadir di sini. Dari mana? Dari prodi teknik mesin. Oh, PTM. Ya, Tapi di grup sudah masuk ya? di grup masuk, tapi dia kemarin baru keluar Pak. Oh, keluar lagi? Iya. Atas nama siapa? Dodi Aprian, Pak. Rudi? Dodi Aprian. Dodi April, saya cek di LMS-nya. Mungkin beliau LMS-nya pindah ke yang lain sehingga tapi kalau di LMS-nya masih di sesi ini, harusnya ada di sesi. Dodi ya? Dodi Aprilian ya. Baik, makasih masukannya. Kalau tidak ada, saya tutup ya. Mohon maaf lahir batin jika ada khilaf dan salah pada pertemuan sesi ke-7 ini. Sesi 8 mau ingatkan PJ bagi saya untuk membuat link GC-nya sehingga UTS akan bisa berlangsung pada saatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Waalaikumsalam.